Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melihat fenomena alam yang jarang terjadi, yaitu gerhana bulan. Bagi orang-orang yang beriman, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Allah tunjukkan bagaimana makhluk Allah yang bernama bulan berjalan pada orbitnya, tidak pernah mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 37 sampai 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan arah perjalanan bagi semua makhluknya, termasuk kita manusia. Kepada manusia Allah memberikan tuntunan agar selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia ini hingga nanti ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala memilih utusannya, manusia terbaik di muka bumi ini, sebagai pembawa risalah dan suri teladan. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya orang-orang yang menggunakan akalnya sajalah yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah dengan keterangan yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping jalan Allah, sesungguhnya terbentang jalan-jalan syaitan. Inilah jalan kemaksiatan, mungkin tampak indah di depan mata, tapi celaka pada akhirnya. Jalan ini siap membelokkan manusia dari orbit yang seharusnya, yakni ketaatan kepada Allah saja, menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah pelindung orang-orang yang beriman
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia akan memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti jalannya kepada jalan-jalan keselamatan. Maka Allah akan mengeluarkan hambanya, yaitu orang-orang mukmin, dari kegelapan, kekufuran dan keraguan-raguan kepada cahaya kebenaran yang jelas, terang, nyata, mudah dan bercahaya. Dan bahwasanya orang-orang kafir sesungguhnya pelindung-pelindung mereka adalah syaitan yang menghiasi mereka kepada kebodohan dan kesesatan, serta mengeluarkan mereka dan menyimpangkan mereka dari jalan kebenaran menuju jalan kekufuran dan kedustaan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Jangan Anda tertipu jumlah dalam menentukan kebenaran. Kebenaran disebut kebenaran jika dan hanya jika sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan terkadang orang yang berada di jalan kebenaran itu sedikit jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Surat Hud ayat 40. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berpesan, janganlah engkau mudah tertipu dengan apa yang mengelabui orang-orang jahil. Mereka itu mengatakan, jika orang-orang itu yang berada di atas al-haq betul-betul di atas kebenaran, mestinya jumlah mereka tidak akan sedikit, sementara manusia lebih banyak yang tidak sejalan dengan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang berada di atas al-haq itulah manusia yang sebenarnya, sedang orang-orang yang bertentangan dengan mereka hanyalah serupa dengan manusia, bukan manusia. Manusia sebenarnya hanyalah orang-orang yang mengikuti al-haq, meskipun mereka berjumlah paling sedikit. Dalam kitab Miftahu Darus Sa'adah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti aktsara min man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira saja. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am ayat 116 sampai 117. Akhirnya, marilah kita semua masuk ke dalam Islam ini secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan pernah berpaling sedikit pun. Jangan tergiur oleh bujuk rayu syaitan, baik yang berwujud jin maupun manusia. Tetaplah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meski kadang berat dan banyak rintangan yang menghadang. Lihatlah alam semesta, bagaimana mereka tunduk dan taat kepada ketentuan Allah, tak pernah lari darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.